Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kita akan lanjutkan lagi mini project nonton film kita ya, Angga Flick. Oke, jadi di video kemarin kita telah berhasil membuat alert untuk login ya. Untuk register berhasil register sama untuk gagal yang login. Kita membuat alert itu logikanya dan proses login yang benar ya. Nah, jadi kita cek kemarin, jadi kita sudah membuat season ya. Jadi kita buat season untuk menampilkan errornya, ya. Nah, untuk video kali ini nanti kita akan juga membuat season ya. Cuman seasonnya bukan yang flash data, season yang biasa. Kalau yang flash data kan ketika nanti kita mengarah ke halaman login, ya, dia akan langsung nampil seasonnya. Cuman nanti kalau kita refresh itu akan hilang. Nah, untuk yang season yang biasa nanti itu nggak akan hilang, teman-teman. Jadi dia masih ada, dia itu bisa hilang beberapa waktu gitu ya. Kemungkinan sih kalau nggak diapa-apakan itu 2 jam ya. 2 jam si website kita itu nggak dikunjungi, nanti otomatis dihapus sama browser bisnya gitu ya. Kalau misal eh, habis ya kita harus login lagi sebetulnya. Nah, gunanya season itu untuk apa? Jadi kali ini kita akan membuat sebuah middleware ya, dimana middleware-nya nanti ngecek season yang sudah berhasil login tadi ya. Nah, middleware itu tujuannya untuk apa sih? Nah, middleware itu tujuannya untuk keamanan kita ya. Jadi ketika kita login nanti akan dicek ya, dicek dari session yang kita buat setelah berhasil login. Jadi setelah kita berhasil login itu kita akan nyimpan sebuah session user ya. Nah, nanti sama middleware itu bagian tugasnya middleware itu ngecek. Ketika kita berhasil login kan nanti diarahkan ke halaman utama. Nah, di halaman utama itu kita kasih middleware, ya tujuannya untuk biar middleware ini ngecek ketika kita mengakses ini halaman utama, itu middleware-nya ngecek apakah di halaman ini, apakah kita saat mengakses halaman ini itu punya session user atau enggak. Kalau misal iya, ya berarti diizinkan untuk mengunjungi halaman ini, halaman utama. Kalau misal tidak, ya nanti akan di-redirect ke halaman login. Kan disuruh login. Gambarnya seperti itu ya. Ya mungkin kalau misal bingung, kita langsung aja praktekkan ya. Kita buat codingnya, nanti teman-teman bisa tahu tujuannya, fungsinya untuk apa. Oke. Jadi kita kembali ke kode ya, ke kode. Nah, langkah pertama kita buat season yang biasa ya, yang nggak langsung hilang. Caranya sama, set ya, set untuk sama seperti flash data, cuman bedanya nggak ada flash data. Terus kita tambahkan nama sessionnya. Misalnya ini kita kasih nama user, terus value-nya itu kita isi dari ini aja guys, hasil dari query user aja guys. Dan nanti data usernya itu tampil guys ya, tampil di sini kayak, nah kita save. Nanti ini kita bisa lihat di C-nya isi seasonnya, tapi nanti dulu. Oke, setelah itu kita akan buat filter teman-teman. Nah, caranya kita bisa menggunakan connect terminal ya, php spark make filter, nama filternya out gitu aja, filter gini aja guys, kita enter aja. Ntar kita tunggu sampai nanti muncul file ini ya, file filter di sini guys. Nah, ini udah ada file filter ya. Nah, nanti kita ngeceknya di sini. Di sini before ini. Ya, before ini ya. Nih, jadi
Nanti yang ngecek itu filter ini sebagai middleware kita. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan logikanya dulu ya. Jadi kita akan mengecek if ya session. Kita akan ngecek session karena kita pakai hash aja guys. Hash aja guys. Ngecek apakah ada, itu namanya user. Ya. Jika ada, ya berarti ya nggak masalah gitu kan. Atau kita gini aja guys. Jika tidak ada ya, karena kalau kita kasih gini kan dia nilainya kalau misal ada true ya. Karena kita ngambilnya jika kalau nggak ada, jadi kita kasih tanda true. Jadi nilainya false. Jadi kalau diartikan jika tidak ada session user, maka redirect to login gitu ya. Nah, gini kan. Jadi seperti itu teman ya. Jadi nanti ketika tidak ada session, nanti akan redirect ke login. Oke. Nah, ini kita contoh seperti ini dulu teman ya. Nah, setelah itu kita pasangkan di sini teman. Gue nggak lupa sih, kita cari dulu ya. Kita harus daftarkan filternya tadi guys, biar kebaca. Kita buka dulu bentar. Lupa naruhnya di mana temen ya. Dan soalnya filter ini ya, di menu filter. Nah, ini kita nambahin dulu guys. Kita nambahkan, kita import dulu ya untuk filter kita. Jadi use map filter out filter gini ya. Udah kita import, terus kita masukkan sini aliasnya. Jadi ini kita namain out ya. Out. Jadi kita daftarkan di sini ya. Kita buat seperti ini. Kita ambil kelasnya ini. Kelasnya ini out filter ya. Out filter class. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan di global aja, guys. Di global kan tadi kita nambahinnya di before kan, di ini. Yang ini ya, kita kan tambahkan di before. Jadi kita tambahkan di before sini, guys. Ini kan tinggal tambahkan namanya out. Pakai petik, guys. Udah kan? Nah, setelah udah, kita tinggal menuju ke routers, teman-teman ya. Routers. Nah, kita tinggal tambahkan filter di sini, teman-teman ya. Di halaman utama. Jadi kita tambahkan filter. Cara nambahkan filternya gimana? Lupa sih. Bentar, kita coba cek dokumentasi dari CI dulu ya teman ya. Aku lupa guys soalnya. Maaf ya, menunggu dikit. Jadi kita tinggal tambahkan gini. Terus kita tambahkan filter aja teman ya. Lupa soalnya guys. Kemudian gini ya. Ini filter, ini nama filter kita. Tadi kita daftarkan sebagai out gitu ya. Jadi nanti ketika kita tidak login, maka kita tidak bisa mengakses halaman utama ini teman ya. Oke, kita save, kita coba kembali ke browser ya. Sekarang apakah bisa gitu ya. Oke,
Oh, ini tadi nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Oke, kita refresh ya. Berhasil. Dalam login kita. Kayaknya belum berhasil, teman. Oh iya, untuk mengecek nanti itu pakai ini ya. Di CI teman nanti akan ada di bawah ya. Di bawah kanan itu di pojok ada icon ini, teman. Ada icon API ya. Kita klik nanti ada debugging. Jadi nanti session itu ada di sini, session user data. Nanti ketika kita login, nanti akan muncul. Kita coba login aja guys ya. Coba login dulu. Ini kayaknya masih ada yang error. Nanti kita perbaiki ya. Kita login kemarin Angga ya. 3, 4, 5. Oke, ini berhasil login ya. Udah berhasil login. Lihat ini ya kan, dia akan muncul user ini guys. Jadi isinya username sama password kita yang disimpan di session. Cuman passwordnya dienkripsi ya. Jadi aman. Oke. Nah, ini filternya ya masih belum ini ya temen ya. Belum berjalan nih filternya guys. Udah bisa guys. Oke guys, jadi udah bisa guys. Jadi ini kita bisa. Oke. Ini udah kita bisa. Kita coba buat ini aja guys. Kita coba buat ini untuk logout ya. Untuk logout, kita buat di login controller ini aja. Untuk logout public function logout gitu ya. Function logout. Ini untuk menghapus sessionnya buat ngetes kita nanti ya. Session destroy. Ya guys, untuk menghapusnya guys, kita buat root aja, kita copy, kita buatkan rootnya, kita buat logout aja guys di sini. Di sini logout fungsinya kita logout, kok bahasa Arab guys, logout. Nah, kita coba dulu ya, kita kembali ke Chrome dulu ya. Jadi ini masih bisa karena kita udah login ya, masih ada session. Coba kita sekarang logout. Udah berhasil logout. Oh ya, harusnya kalau berhasil logout kita redirect ya. Ya, ntar teman, kita kembali ke kode dulu. Jadi kita kasih redirect, mana di login controller kita kasih return redirect to login. Ini kalau misal kita berhasil logout, nanti akan diarahkan ke halaman login, gitu teman ya. Oke, kita kembali lagi ke Chrome ya. Chrome-nya nggak nampil. Chrome. Oke, ini udah aman ya. Jadi kita coba logout. Logout. Ke halaman login ya. Apa nih? Kok sekarang nggak bisa ke login guys? Nampil harusnya. Ini udah nampil ya. Kita cek sessionnya
Juga masih belum ada ya, masih kosong, session datanya masih 2 ini aja. Sekarang kita coba login dulu ya. Passwordnya kita login ya. Red. Nah, akan diarahkan ke halaman ini teman ya, akan dilakukan ini. Nah, ini kita cek usernya ada. Notis bisa. Kita login ya juga masih bisa sih. Nah, sekarang kita coba logout ya. Logout ya, udah diarahkan ke halaman ini, sessionnya habis. Kita coba akses halaman ini teman. Nggak bisa guys, jadi kita akses halaman utama, kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Jadi seperti itu teman ya, untuk tujuan fungsi dari middleware ya. Jadi ketika kita belum login, terus kita mau mengakses halaman utama ini ya, utamanya karena kita belum login, nanti akan diarahkan ke halaman login. Kalau misal kita login ya, kita berhasil login ya, nanti kita bisa mengakses ini guys. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita kembali ke kode lagi ya. Kita perbaiki yang tadi. Tadi kayaknya ada yang nggak tampil ya. Ini kasih lihat untuk konfigurasinya temen ya. Oke, jadi kita kembali ke kode. Nah, untuk settingan filter, kita sebenarnya cuman nambahin ini aja bisa guys. Kita nambahkan use ini, filter kita agar bisa dipasang di filter yang ada di config ini ya teman ya. Di filter PHP ini, kita tinggal tambahkan aliasnya aja di sini teman. Kita namanya aliasnya out, terus kelasnya kita pasang. Terus yang sini ini nggak usah ditambahkan, ini udah aku komen sih. Ini nggak usah ditambahkan. Nah, setelah itu kita ke root langsungan guys. Ke root, ya tinggal nambahin ini filter, terus out. Udah gitu aja teman sebenarnya. Terus sama yang di out filternya, di filter settingan kita sendiri. Ini sebenarnya gini aja guys, udah. Jadi dia cuma ngecek jika tidak ada user session user, maka dia akan diarahkan ke halaman login gitu ya. Itu juga bisa buat middleware lagi. Jadi ketika kita bisa buat filter lagi ya. Jadi ketika kita sudah login, itu kita nanti nggak bisa mengakses halaman login. Itu bisa. Jadi kita tinggal buat ini aja. Nanti kita tinggal rubah aja teman. Oke, kita tambahkan juga ya. Oke, kita buat filter baru ya. Namanya no out gitu ya. Jadi masih belum login. Kita buat no out filter. Udah ada kan. Ini kita copy aja. Biar cepet ya. Biar cepet. Kita copy aja. Nih. Kita masukkan di before ya. Udah. Cuman ini bedanya gini. Kalau dia punya user. Nah, kalau dia punya user, maka dia akan diarahkan ke halaman lama gitu ya. Nah, ini nanti kita pasang di filter sini dulu, belum kita tambahkan. Nah, kita use dulu ya. Use app filter filter out filter. Mana nih? Oh, ini no out filter ya. Oke, kita tambahkan juga di sini namanya no out gitu. Jadi belum login lah istilahnya gitu. Jadi biar bisa dicek gitu ya nanti kalau belum login itu gitu aja. No out udah kedaftar di sini, itu tinggal tambahkan aja di routers. Jadi misal halaman login ini ya, halaman login kita kasih filter juga nih, kita koma ini ya, filter. Terus kita namain no out.
Jadi nanti ketika kita udah login, itu ketika kita mengakses halaman login, dia akan redirect ke halaman utama ya. Oke, kita langsung tes aja ya teman ya. Chrome ya, kita Chrome ya. Ini kita udah login ya. Nah, kita refresh nih, udah aman ya. Kita coba ke halaman login ya. Dia nggak bisa ke halaman login karena dia udah loginnya. Jadi akan redirect ke sini lagi. Lihat, lihat. Nah, kayak gitu teman. Coba kita logout. Nah, ini kan udah nggak login. Kita misal ini, kita mau mengakses halaman login, halaman utama, kita diakan ke halaman login. Oke. Jadi seperti itu ya untuk teman fungsi dari middleware. Ya ini videonya mohon maaf panjang sekali, nanti ku potong-potong aja ya. Karena ya itu tadi ada error ya gitu. Kalau misal ada error kita harus telaten lah, sabar untuk mencari errornya di mana. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.